Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summal hamdulillahirabbil alamin adalah salah satu ucapan yang hendaknya terus kita ucapkan yang terus selalu kita gaung-gaungkan dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah hari ini kita teruskan sholat berjamaah dengan SMS tadi nggih. Napa SMS tadi? Salat mengaji sarapan. Nah, ini menarik. Salat mengaji sarapan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini benar-benar dicatat menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita melihat kondisi global hari ini, maka kita akan melihat bagaimana ternyata di tahun 2026, di era yang katanya era modern, ternyata hari ini kita masih melihat yang namanya perang. Bagaimana Amerika meluncurkan rudalnya, membombardir Iran, begitu juga sebaliknya. Ini menjadi salah satu tadabbur kita bahwasanya ternyata apa yang sudah ada di Al-Quran itu akan abadi sampai hari kiamat. Makanya kalau hari ini ada yang tidak percaya, tidak yakin dengan Al-Quran, maka ini juga perlu dipertanyakan. Dalam kaitannya itu kita melihat di dalam kondisi di dalam negeri kita, ternyata konflik itu juga ada. Konflik di mana-mana. Kalau kita melihat lebih kecil lagi, ternyata di keluarga kita konflik itu juga ada. Istilahnya kan perang. Maka Islam memberi solusi untuk kita menjalani hidup ini dengan tenang, yaitu adalah menebar kasih sayang. Orang-orang yang berkonflik itu pasti kasih sayangnya hilang, pasti tidak mempunyai rasa belas kasihan,
tidak punya rasa cinta di antara mereka yang berkonflik. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ayat ini menarik dan unik. Apa menariknya? Ternyata Allah itu yusalli alaikum. Artinya yusalli alaikum adalah memberi rahmat kepada kita, memberi kasih sayang kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada kita semuanya. Ini yang mungkin jarang kita sadari. Bapak-bapak hari ini bisa datang ke sini itu karena rahmatnya Allah, atau karena kemampuannya Bapak sendiri. Ibu-ibu bisa hadir di sini itu karena kasih sayangnya Allah, atau memang karena kemampuannya sendiri. Kita hari ini bisa datang ke sini yang pertama karena rahmatnya Allah, kita diberikan kemampuan untuk hadir di sini. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, sudah habis. Berapa puluh dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya Allah, karena sayangnya Allah, ditutup itu semuanya. Makanya huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun kepada kalian. Agar apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian semuanya dari kegelapan menuju cahaya, dari keruwetan menuju jalan keluar, dari kesumpekan hidup menuju kebahagiaan. Yang bisa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita. Anak kita sakit, istri kita sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Apakah yakin bahwasanya obat bisa menyembuhkan? Dokter bisa menyembuhkan? Kalau Allah tidak menyembuhkan, maka tidak akan sembuh. Keyakinan-keyakinan seperti inilah yang harus kita pupuk. Karena keyakinan itu bahasa Arabnya adalah iman. Keimanan kita kalau tidak kita pupuk, akhirnya merosot. Keyakinan bahwasanya ternyata yang menyembuhkan itu obat, ternyata yang menyembuhkan itu dokter. Nah, ini keyakinan yang harus ditingkatkan lagi. Maka yang benar adalah semuanya atas izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keruwetan hidup. Kalau hari ini kita lagi mendapatkan cobaan, namanya manusia itu pasti gembol. Nah, Bapak Ibu sini paham gembol ya? Gembol itu ya biasanya kalau anak-anak kecil itu kalau BAB itu kan gembol itu biasanya gembol. Setiap orang itu pasti gembol masalah, pasti punya masalah, pasti punya keruwetan hidup. Nah, makanya konteksnya di dalam Al-Qur'an itu minaz zulumat, itu dari jamak. Artinya apa? Artinya ya problem hidup itu pasti banyak sekali. Kalau nggak digodho anaknya,
digodok istrinya. Anak istrinya aman digodok tetangganya. Tetangganya aman digodok Pak Lek Pak D-nya. Pak Lek Pak D-nya aman digodok teman kerjanya. Gitu terus. Kalau teman kerjanya aman digodok jamaah masjidnya. Jangan dikira Pak kita di sini semuanya ini senang kepada kita. Kadang-kadang ada yang menggoda. Nah, apalagi kalau masjidnya makmur seperti ini, yang nggak suka itu pasti banyak. Yang nggak suka itu pasti banyak. Oleh karena itu keimanan, keyakinan itu harus selalu dipupuk. Liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Nah, yang menarik yang terakhir ini. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat-sangat cinta, sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang percaya. Maka hari ini kalau kita dapat problem, ya kita harus percaya, oh Allah sangat cinta kepada kita. Buktinya hari ini kita banyak sekali yang harus kita syukuri, yang harus kita yakini bahwanya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sebagai Tuhan kita yang hari ini kita rasakan rahmatnya, yang hari ini kita rasakan cinta kasihnya, maka kita sebagai hamba hendaknya juga menebar kasih sayang. Maka ada satu hadis itu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari itu mencium Sayyid Hasan. Ketika mencium ada sahabat namanya A'raq bin Habis. Beliau itu punya anak banyak. Ada yang mengatakan itu 10 anaknya. Kemudian bergumam di dalam hatinya, saya punya anak 10, tidak ada satupun anak saya yang saya cium. Jadi heran melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencium Sayyid Hasan. Apa jawabannya baginda Nabi besar Muhammad SAW? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, tidak menebar kasih sayang, tidak mencintai orang lain, maka dia juga tidak akan dicintai, dia juga tidak akan disayang. Oleh sebab itu, maka ada satu hadis lagi yang mengatakan la yadkhulul jannata illa rahim. Tidak masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kemudian para sahabat itu kayak ada keraguan. Ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Rasulullah, bukankah kita semuanya ini penyayang? Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ar-rahimu laisar rahimu man yarham nafsahu khasah, walakinnar rahimu man yarham nafsahu wa ghairah. Ternyata indikator kasih sayang menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW itu ada 2. Yang pertama, orang dikatakan penyayang itu adalah sayang kepada dirinya sendiri. Yang kedua, sayang kepada orang lain. Apa yang dimaksud dengan sayang pada dirinya sendiri? Yang dimaksud sayang kepada dirinya sendiri adalah dia selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu berusaha sekuat tenaga
untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya takwa. Jadi kalau kita hari ini sholat, berarti artinya kita sayang pada diri kita sendiri. Nah, hari ini kita sedekah, sayang pada diri kita sendiri. Hari ini kita puasa, sayang pada diri kita sendiri. Nah, berarti namanya orang yang bertakwa pasti dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu cerita. Dulu ada namanya sahabat itu Auf bin Malik Al-Asy'ari. Sahabat Auf niki dalam satu cerita anaknya banyak, tapi rezekinya itu tidak banyak. Maksudnya uangnya itu sedikit. Kira-kira kalau panjenengan bapak-bapak ibu-ibu pilih anak banyak atau harta banyak? Hah? Harta? Harta atau anak? Semuanya. Jadi ditakdirkan Auf bin Malik Al-Asy'ari ini anaknya banyak, tapi miskin. Termasuk orang yang miskin di kalangan para sahabat. Satu ketika beliau ini mengeluh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena salah satu anaknya ketika ikut berperang belum kembali. Dengar anaknya ditahan oleh kaum musyrik. Bapak ibu bisa membayangkan, sudah punya anak 10, satu anak ditahan oleh musuh, ternyata juga sedih, juga gelisah. Ditambah ketika itu yang sedih itu adalah istrinya. Sama istrinya dibilangin, Pak, sowan kepada Kanjeng Nabi, minta apa solusinya anak kita ini agar kembali. Terus gituan sambil nangis istrinya. Laki-laki itu kalau ditangisi istri kan nggak bisa tidur, Pak. Nah, nggak bisa tidur. Nah, tidur kanan maunya ngiri, tidur ngiri hadapnya kanan, nggak bisa tidur. Akhirnya memberanikan diri sowan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya belum kembali dari perang, apa solusinya? Apa jawabannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah, datang kepada kiai, datang kepada ustadz. Ustadz, saya punya masalah gini-gini. Jawabannya, takwalah Pak, dan bersabarlah. Kira-kira itu jawaban kan klise, Pak, ya. Jawaban-jawaban ya yang kita sering dengar, yang diucapkan berulang-ulang. Kalau punya masalah, kalau punya problem, harus bersabar, harus meningkatkan takwa. Tapi sebenarnya itu adalah kunci yang paling mujarab. Karena apa? Karena setelah kita bertakwa dan bersabar, endingnya itu adalah kita nanti bisa tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya adalah al-qulubu tatawak, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Yang namanya tawakal itu adalah hati kita memasrahkan semua problematika kepada Allah, tetapi jasad kita, fisik kita, zahir kita mencari solusi. Jadi kalau umpamanya anak ditahan, hari ini, konteks hari ini Pak, mungkin nggak ditahan oleh musuh ya Pak, ditahan sehatnya. Harian anak kita sakit itu kan ditahan, kesehatannya lagi ditahan. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau orang yang normal Pak,
itu kan dia ke dokter, cari obat, kan gitu. Nah, itu orang normal itu. Tetapi kalau dia orang yang benar-benar beriman, pertama kali yang diingat adalah Allah yang akan menyembuhkan. Allah yang bisa menyembuhkan anak saya. Akhirnya dia melanjutkan untuk mencari dokter. Tapi yang pertama kali yang diyakini adalah yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa yakin bahwasanya yang bisa menyembuhkan Allah, maka nanti kita akan dituntun, ke dokter siapa? Nanti dokternya dituntun oleh Allah, obatnya apa? Gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini harus selalu kita yakini, harus selalu kita pupuk. Hari ini anaknya ditahan, belum nikah. Itu kan ditahan jodohnya, Pak. Apa yang dilakukan? Ya bertakwa dan bersabar, Pak. Ya masa bertakwa bersabar, ya memang itu. Kenapa? Karena kita bisa biar tawakal. Ternyata punya teman banyak itu tidak menjamin. Ternyata punya murid banyak itu juga enggak menjamin. Ternyata punya kenalan banyak itu juga enggak menjamin anak kita dapat jodoh. Ditahan kerjaannya, hari ini ditahan kerjaannya, nggak dapat kerja. Ternyata punya koneksi di mana-mana, nggak menjamin. Yang bisa kita yakini, yang bisa menjamin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bertakwa dan bersabar. Apa yang dilakukan oleh sahabat Auf bin Malik al-Asy'ari setelah mendengarkan nasihat itu? Beliau pulang, kemudian berbicara pada istrinya. Setelah itu beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu didawamkan, diucapkan terus sehari-hari. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang bisa menolong anak saya kecuali hanya pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong anak saya yang lagi sakit kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ke dokter, Pak, dalam hati itu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, gitu terus. Meskipun mungkin istri itu macam-macam, biasanya kalau anak sakit kan istrinya, Pak, ya, ayo toh Pak, dibawa ke dokter sana, dokter masih tutup, wes toh cari dokter yang lain, kan gitu ya. Ya, tapi di sini baca la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, singkat cerita, anaknya Auf bin Malik al-Asy'ari ini pulang dengan selamat. Bukan hanya pulang dengan selamat ternyata, tetapi sambil membawa seekor kambing. Bayangkan, Pak, Auf bin Malik al-Asy'ari punya anak banyak, tapi miskin harta. Ketika anaknya ditahan oleh musuh, ternyata pulang-pulang anaknya selamat sambil membawa kambing. Itu rezeki. Jadi di dalam problem itu kita harus yakin di balik itu semuanya ada rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak sekali yang seperti itu. Ya, kalau tadi contohnya anaknya nggak kunjung-kunjung dilamar orang, tapi ternyata ketika dia tawakal, kemudian dia bertakwa. Artinya bertakwa itu apa? Ya selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi menjauhi apa yang dilarang. Jadi kalau mau terhimpit banyak utang itu, Pak, itu nggak judol, Pak, nggak judi online, Pak. Juga tidak nyari pinjaman online itu, Pak. Ya apa yang dilakukan? Ya tawakal, Pak. Ini kan susah ini. Bagaimana ini meyakinkan? Ya kan hanya keyakinan.
Wah, pasti ada yang nggak setuju. Wah, nggak mungkin cuma yakin tok. Nah, jenengan hari ini bisa makan yang sudah disiapkan di sana itu, yakin bisa makan? Halo Bu, jenengan hari ini yakin bisa makan apa yang sudah disiapkan? Belum tentu. Belum tentu. Bapak-bapak juga yakin bisa makan apa yang sudah disiapkan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, maka kita tidak akan melakukan, tidak bisa melakukan itu. Ya macam-macam sebabnya. Ya mungkin karena kepedesan, kan nggak bisa makan pedas. Bisa jadi nggak makan, padahal sudah disiapkan. Atau mungkin karena mungkin nggak cocok, akhirnya nggak makan. Nah, inilah yang namanya rezeki. Nah, ini pentingnya punya keyakinan. Oleh sebab itu hari ini kalau kita ini mau menebar kasih sayang, kita harus yakin, Pak. Ibu-ibu, kita harus yakin bahwasanya semuanya ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak itu, ya kita akan melihat orang itu sebagai musuh kita. Orang yang selalu menghina kita, oh itu musuh kita. Bagaimana kalau kita cara pandangnya kita ubah? Yang selalu menghina kita, oh ini adalah orang yang selalu mendoakan kita. Kok bisa? Jadi ada cerita. Nah, Rasulullah SAW satu hari itu duduk dengan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu orang istilahnya Surabaya itu misui lah. Misui Abu Bakar As-Siddiq, mengolok-olok Abu Bakar As-Siddiq, menggunjing Abu Bakar As-Siddiq. Ketika digunjing, Abu Bakar As-Siddiq ini diam. Nah, Rasulullah itu mesam-mesam dan takjub. Nah, setelah karena ya digunjing terus namanya Abu Bakar ini kan juga manusia, dipisui terus kan kadang-kadang ya mangkel juga Pak. Nah, akhirnya ditimpali dijawab. Nah, ketika dijawab Rasulullah pergi. Nah, dikejar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, kenapa ketika saya ini digunjing orang, dipisui orang lah istilahnya Surabaya ya, engkau tersenyum saja. Tapi ketika saya mulai menimpalinya, engkau pergi. Wahai Abu Bakar, ketahuilah, ternyata ketika engkau diam, ada orang yang menggunjing kamu, malaikat ini mendoakan kamu. Malaikat ini radda, artinya ya yang menimpali itu malaikat. Tapi ketika kamu mulai menjawab, meladeni orang yang mengunjing kamu, yang datang ini adalah setan. Ya saya nggak mau duduk sama setan gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kalau ada orang yang misuin jenengan, diem saja sambil guyu. Ini kalau nggak punya ilmunya nggak bisa, Pak. Kalau nggak punya ilmunya pasti marah. Tetapi kita harus ingat, ternyata siapa yang menjalankan orang ini, yang bisa membukakan mulutnya untuk misui kita, ya semuanya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disiapkan? Oh, menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Hari ini kita digunjing, hari ini kita dicemooh, hari ini kita diapa? Oh, ternyata ada apa di balik itu? Ini harus kita melihatnya seperti itu. Kalau enggak, akhirnya akan lama. Kalau hati sudah terluka, maka akan lama sembuhnya. Maka ini penting ada halal bihalal. Kenapa? Agar kita semua ini melihat semua yang diantara kita ini dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Kalau tidak, bisa panjang urusannya. Orang kalau sudah nggak suka, apapun yang dilakukan itu pasti
Salah, pasti salah. Nah, jadi ada ibarat di dalam syairnya Al-Busiri itu yang keren. Orang yang buta itu atau orang yang punya sakit mata itu tidak bisa melihat cahaya ini sebagai keindahan. Dan orang yang punya sakit greges pasti dia tidak akan bisa menikmati segarnya air minum. Artinya apa? Artinya kalau kita lagi sakit, dikasih sate, dikasih makanan enak, kira-kira rasanya gimana? Enak apa mboten? Pahit. Kenapa? Karena ada yang sakit. Orang buta ditanya, Pak, hari ini cerah atau tidak? Ya nggak tahu, gelap semuanya. Padahal cerah. Begitu juga ketika ada orang yang sakit hatinya, ketika melihat apapun itu pasti akan salah. Nah, ini sudah disiapkan makanan. Ya pasti kalau orang nggak seneng, hatinya sakit pasti akan dicaci. Wow, kurang garam ini. Wow, makanannya cuma gini. Kok sedikit sekali? Macam-macam. Alhamdulillahnya itu tidak ada. Maka nanti ketika ngambil piring langsung mengucap alhamdulillah. Itu yang penting. Jangan dicacat aja. Karena hatinya itu berhubungan dengan hati. Nah, kalau hatinya sudah nggak senang dengan orang apapun pasti salah. Nggak senang dengan orang-orang yang pergi ke masjid, nggak senang dengan orang-orang yang pengajian, karena hatinya ada yang sakit. Cara mengobatinya bagaimana? Ya datang ke pengajian. Nah, kalau orang sakit fisik biasanya datangnya ke dokter. Kalau yang sakit hati ya ke pengajian. Karena dalam pengajian itu seperti air alkohol, seperti alkohol. Kalau dia dipakai untuk basuh tangan, nyes ngeten nggih, alkohol itu. Tapi kalau di sini ada sayatan sedikit saja, pasti akan perih. Begitu juga dengan hati. Nah, sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i mendapati anaknya kembali dengan membawa kambing. Apakah langsung ketika beliau bersabar, beliau bertakwa? Tidak, ada proses yang namanya sabar. Sabar itu artinya adalah sabar aktif. Sabar terus melafadzkan la haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Ya sampai anaknya kembali. Jadi kalau panjenengan punya masalah, Pak, kapan wiritannya la haula? Ya sampai masalahnya selesai. Kok nggak selesai ya? Ya itu namanya sabar. Kita sabar untuk terus melakukan kebaikan. Itu namanya sabar. Kita terus melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sedekah. Itu namanya sabar. Kita menjauhi yang namanya maksiat, kita menjauhi yang namanya pertengkaran, itu juga namanya sabar. Butuh sabar. Namanya sabar aktif. Jadi sabar itu bukan diam, tapi sabar itu adalah perlawanan. Perlawanan bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Itu butuh kesabaran. Makanya sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i setelah bertakwa kemudian bersabar, akhirnya punya anak yang selamat dan mendapatkan kambing. Maka hari ini mudah-mudahan kita semuanya yang lagi punya keruwetan hidup, punya problematika hidup, maka mudah-mudahan di akhirnya nanti kita akan mendapatkan dalam tanda kutip kambing-kambing seperti Auf bin Malik al-Ashja'i. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sayang kepada diri kita sendiri,
berarti kita harus melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, yang namanya orang kasih sayang, orang yang penyayang adalah menyayangi orang lain. Bagaimana menyayangi orang lain? Apakah menciuminya? Apakah merangkulnya? Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, beliau mengatakan orang yang mencintai orang lain itu adalah tidak terbersit sedikit pun di dalam benaknya untuk berlaku jahat kepada orang lain, untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, untuk tidak menggunjing orang lain. Niat saja tidak punya, apalagi melakukan. Itu namanya sayang pada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisani. Bahwasanya seorang yang dikatakan muslim, hari ini kita muslim semuanya, siapa itu? Yang orang muslim lainnya merasa aman dari gangguan tangannya dan gangguan mulutnya. Sekarang kalau gangguan tangan itu ya ngetik di HP itu, Pak. Oh, nggak tahu apa-apa, ngelok nih sana, nggak tahu apa-apa, menggunjing sana, pakai HP itu, Pak. Sekarang hati-hati. Yang kedua, pakai ucapan, apapun itu dikomentari, apapun itu disalahkan, menggunjing orang lain. Niat saja menurut Imam Al-Ghazali itu tidak ada, apalagi melakukan. Itu namanya sayang kepada orang lain. Nah, kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah itu kita istighfar, selesai, Pak. Tapi kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain, tunggu dulu. Bahasanya biasanya, ya saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Nah, itu berarti gak maafkan, Pak. Gak maafkan itu. Itu kasih sayangnya masih kurang. Susah, Pak. Susah memang. Wah, itu di otak kita, di logika gak masuk. Kenapa? Ya karena kita terlalu mengandalkan rasio kita, terlalu mengandalkan otak kita. Maka kalau di dalam hadis dikatakan al muslimu man salimal muslimuna min yadi walisanihi, maka itu harusnya sudah yakin bahwasanya kita kalau jadi orang Islam jangan sampai punya niat untuk menjahati orang lain. Niat saja nggak punya. Nah, niat apalagi melakukan. Nah, ini namanya orang sayang. Nah, biasanya yang seperti ini nih pusatnya ada di hati kita. Nah, kalau hatinya sakit, ya pasti akan melihat semuanya itu salah. Oleh sebab itu, orang yang mempunyai niat untuk menjelekkan orang lain, mari kita harus ingat bahwasanya itu termasuk orang-orang yang tidak menyayangi orang lain. Nah, contohnya hari ini banyak sekali, Pak. Ya, bukan di masyarakat tapi di keluarga kita saja. Di keluarga kita harusnya suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, istri menyayangi mertua dan lain sebagainya. Anak menyayangi, tapi sekarang kan tidak. Kalau sudah ada cekcok itu, niatnya itu sudah macam-macam. Nah, ini harus kita pupuk yang namanya kasih sayang. Oleh sebab itu, mari hari ini kita halal bihalal ini dalam rangka untuk menebar kasih sayang di antara kita. Jangan sampai di antara kita yang jumlahnya mungkin 100 ini, nah, di antara kita saja ini ada niat untuk berbuat jahat kepada orang lain.
Biasanya yang terjadi itu di pengurus masjid, Pak. Nah, di pengurus masjid itu banyak sekali problem-problem ya karena hati, Pak. Satunya nggak cocok ini, akhirnya mengumpat yang lain, akhirnya menjelekkan yang lain. Nah, ini kan sungguh sangat ironi. Oleh sebab itu, mari kalau kita sudah tahu sekarang apapun yang kita lakukan hari ini, maka mari kita jangan sampai ada niat untuk mencelakakan orang lain, untuk menghina orang lain. Bukan menghina, niat untuk menghina saja jangan. Niat untuk mencemooh saja jangan. Nah, maka jangan sampai ibu-ibu setelah ini niat untuk mengkritisi makanan. Ya, gitu ya. Ya, jadi langsung mengucapkan alhamdulillah. Kalau asin alhamdulillah. Kalau sedikit alhamdulillah. Biar enggak gemuk. Kan ngaten nggih. Kalau asin alhamdulillah masih bisa merasakan, berarti lidahnya masih sehat. Jadi harus seperti itu. Bapak-bapak juga seperti itu, Pak. Punya istri yang cerewet, alhamdulillah. Jadi jenengan caranya setelah ini kalau istrinya cerewet langsung bilang alhamdulillah, punya istri masih normal ya, normal. Jadi kalau nggak cerewet kan nggak normal. Nah, ini harus selalu kita latih ya, harus kita latih bahwasanya kita menebar kasih sayang, kita menebar cinta di antara kita. Maka kalau kita sudah tidak punya niat untuk menjelekkan orang lain, insya Allah kita termasuk orang-orang ahli surga. Amin Allahumma amin. Maka mudah-mudahan hari ini yang terjadi di sekeliling kita ini sebagai pelajaran untuk kita, bahwasanya konflik yang ada di Iran, konflik hujat-menghujat yang ada di media sosial, yang ada di TV, yang ada di keluarga. Hari ini di keluarga itu, Pak, kalau ada cekcok itu sudah langsung viral itu. Siapa yang viralkan? Ya anggota keluarganya sendiri. Itu karena apa? Ya karena kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang dan kurang ngaji pasti. Nggak punya ilmunya, Pak. Karena tren, ngikuti tren, ilmunya hanya tren itu. Trennya viral ya viral. Oh, kalau nggak viral nanti saya nggak dibantu. Kalau nggak viral saya nggak, apa itu, no viral no justice gitu ya, Pak ya. Nah, kita harus ingat semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan saja. Nah, kalau masih ada nggak mungkin lah kayak gitu. Nah, ini berarti yakinnya masih belum, Pak ya. Ya, perlahan-lahan ya. Jadi perlahan-lahan. Jadi kalau orang yakin itu sudah nggak bisa pakai logika, Pak. Ya, jadi kalau orang sudah yakin seyakin-yakinnya, maka dia akan mendapatkan itu di dalam hatinya, ketenangan. Nah, yakin. Nah, maka orang yang hari ini berniat untuk menjelekkan orang lain, maka mari hari ini kita urungkan niat itu, kita perbaiki dengan cara melihat semua manusia ini dengan kacamata kasih sayang, kacamata rahmat. Kenapa saya membenci dia, wong dia itu selalu membantu saya? Kenapa saya membenci dia, wong dia itu juga manusia, tempat salah dan lupa? Kenapa saya membenci dia, wong dia itu juga setiap hari sholat di samping saya? Yang penting kita cari mana yang terbaik. Itu hanya kita yang berdialog. Dengan apa caranya? Yaitu tadi, dengan punya ilmunya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus dilakukan. Saya itu biasanya kalau ngaji, Pak, apa yang saya ngajikan itu biasanya langsung dicoba, ada cobaannya. Jadi saya pernah ngaji itu tentang menjaga amarah. Jangan sampai marah. Nah, orang yang marah itu tidak masuk surga, kan gitu. Nah, saya habis ngaji pulang ke rumah, Pak. Pulang ke rumah saya laptopan. Tiba-tiba anak saya nginjek laptop saya, Pak.
Masya Allah, itu di hati panas, tapi karena ingat ngajinya, mosok ora iso nglakoni. Akhirnya saya alhamdulillah, itu benar. Jadi enaknya kalau sering-sering ngaji itu Pak, itu ya malu dengan apa yang diomongkan. Nah, jadi saya juga di salah satu masjid itu setiap bulan pasti seperti itu. Apa yang akan saya omongkan, pasti akan ada ujiannya. Nah, begitu juga contohnya kalau di tengah jalan kemudian diserempet motor, Pak. Apa yang kita lakukan? Misuh atau alhamdulillah? Ya kan tergantung ilmunya. Kalau hanya ilmunya ya misuh, biasanya misuh, Pak. Tapi sekarang kalau kita punya ilmunya alhamdulillah. Lah, berarti ini sudah naik, Pak. Bukan orang normal seperti ini. Nah, coba. Ya pernah saya coba, Pak. Tapi akan merungsung dulu. Nah, tapi alhamdulillah. Makanya ini perlu latihan. Jadi nggak hanya sekarang, terus mungkin besok lupa, Pak. Seminggu lagi ngaji lagi, lupa lagi, ya biasa seperti itu. Tapi intinya kalau kita yakin bahwasanya rahmatnya Allah turun kepada kita, hidup kita akan tenang. Yang penting kita ini sekarang masih punya rahmatnya Allah, itu tenang. Nah, jadi kalau masih yakin bahwasanya kasih sayangnya Allah itu ada turun kepada kita, kita akan tenang. Banyak sekali, Pak, cerita-cerita. Ada satu orang yang beribadah 500 tahun, ibadah terus di gunung. Kemudian beliau minta wafat, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan sujud. Wafat keadaan sujud. Ketika di akhirat kemudian ditanya, tahu kamu apa yang menyebabkanmu dimasukkan ke surga? Karena amalku. Nah, bukan, itu karena rahmatku. Wah, jadi kita ini nanti masuk surga itu karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau kita mengedepankan amal kita, nggak ada. Amal kita itu untuk makan saja sudah luar biasa. Kita dapat kenikmatan, bisa merasakan asin, bisa merasakan manis, bisa merasakan panas, dingin, normal, bisa jalan. Itu alhamdulillah. Itu makanya harus kita yakini. Nah, keyakinan bahwasanya rahmatnya Allah itu luar biasa harus selalu kita pupuk. Kalau enggak, wah, kita akan terkungkung dengan amal semu. Jadi banyak juga orang yang terkungkung dengan itu, menganggap amalnya itu sudah hebat, tiap hari tahajud, tiap hari sholat, tiap hari sedekah. Nah, itu yang menjalankan siapa? Yang memberi hidayah siapa? Rezeki dari siapa? Kekuatan dari siapa? Bisa melek subuh itu dari siapa? Nah, makanya setelah bangun itu doanya apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Yang pertama, Pak, alhamdulillah. Wah, bisa melek, Pak. Coba kalau nggak bisa melek, Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya seperti yang jamaah ini tadi. Makanya alhamdulillah itu penting. Oleh sebab itu, mari ketika Allah saja memberi rahmat kepada kita, memberi kasih sayang kepada kita, maka kita hari ini sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menebar kasih sayang. Yang namanya manusia, Pak, pasti ya nggak mungkin bisa menebar kasih sayang terus, itu nggak mungkin. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimal ada usaha untuk itu. Minimal punya niat. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Oleh sebab itu kita niat saja, Pak. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah termasuk hamba-hamba Allah yang penyayang. Mudah-mudahan keluarga kita saling menyayangi, saling mencintai, dan komunitas kita, kelompok kita, jamaah kita, mudah-mudahan kasih sayangnya selalu terjaga. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya cukup sekian karena kayaknya
sudah siap ya makanannya ya. Nah, nanti kalau makanannya keburu dingin, yang disalahkan yang ngaji. Wah, itu juga Pak. Ya alhamdulillah, nggak usah ngipiti, nggak usah niup, langsung dimakan. Jadi tergantung pola pikir kita. Apa yang kita hadapi itu kita mengucapkan alhamdulillah atau mengeluh. Oleh sebab itu mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya raja'al mu'minin la taqta' raja'ana wa ya ghiyathal mu'minin aghisna wa ya mu'inal mu'minin a'inna wa ya muhibbat tawwabina tub alaina wa ya arhamar rahimin irhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.